Halo Sobat Portal, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi bersama gua di Portal Film. Kali ini, gua bakal merangkum sebuah film yang berjudul She's the Man. Film ini dirilis tahun 2006 yang disutradarai oleh Andy Fickman. Film ini menceritakan tentang cewek tomboy yang hobi bermain sepak bola, yang bernama Viola Hastings yang masih duduk di bangku SMA. Ia terpaksa merubah penampilannya menjadi seorang pria agar bisa masuk tim sepak bola di asrama sekolah adiknya. Sebelum dimulai, gue mau ingetin ke kalian buat subscribe channel ini, supaya gue makin semangat untuk mengupload video. Dan sekali lagi, gue ingatkan ke kalian kalau video ini mengandung unsur spoiler. Jadi, gue gak akan bertanggung jawab kalau kalian merasa dirugikan. Oke, kalau gitu, langsung aja kita menuju ke alur ceritanya. Di awal cerita, ditampilkan Viola yang sedang bermain sepak bola di pantai bersama teman-temannya. Di sini, Viola terlihat begitu hebat dalam bermain sepak bola. Di Cornwall, Viola berpacaran dengan kapten tim sepak bola pria yang bernama Justin. Dan Justin mengatakan bahwa ia lebih hebat daripada setengah timnya. Keesokan harinya, masalah muncul ketika tim sepak bola wanita Cornwall tidak diikut-sertakan perlombaan tingkat provinsi oleh pelatihnya. Dan pelatihnya mengatakan bahwa tim sepak bola wanita tidak cukup baik. Sebagai kapten tim, tentu Viola tidak terima. Dia protes dan minta bantuan pacarnya untuk menjelaskan kepada pelatihnya kalau Viola dan temannya mampu dan pantas ikut serta. Justin pun malah meledek Viola dan timnya dan menyetujui apa yang dikatakan oleh pelatihnya. Viola pun kesal dan mengakhiri hubungannya dengan Justin di muka umum. Ketika Viola ingin pulang ke rumah, Monique, pacar Sebastian, melihat Viola dan memanggilnya agar memberi pesan kepada Sebastian untuk mengabarinya. Ketika masuk ke dalam rumah, Viola diberikan kejutan oleh ibunya. Ia memberinya gaun, tetapi Viola sangat tidak tertarik dengan apa yang diberikan oleh ibunya. Viola juga memberitahu ibunya kalau dia sudah putus dengan Justin. Ketika di kamar, ia bertemu dengan adiknya, yaitu Sebastian, yang baru saja pindah dari Cornwall ke sekolah asrama Illyria, yang hendak ingin pergi ke London selama 2 minggu, karena bandnya mendapatkan tempat di sebuah festival musik di sana. Viola berencana untuk menyamar menjadi Sebastian supaya bisa ikut tim sepak bola di Illyria. Karena Viola ingin ke Illyria dan masuk tim sepak bola untuk mengalahkan tim sepak bola pria Cornwall. Keesokan harinya, Viola sampai di asrama Illyria dengan penampilan seperti lelaki. Ia pun masuk untuk mencari kamar yang akan ia tempati. Di sana, ia bertemu dengan teman sekamarnya, yaitu Duke Orsino, Andrew, dan Toby. Kemudian, tibalah di saat waktu untuk latihan. Pelatih menyuruh untuk memakai kaos, tetapi Viola menolak dan mengatakan kalau ia alergi dengan matahari. Setelah latihan, tiba saatnya mengumumkan pembagian tim. Nama Viola dipanggil dan masuk ke Strangers kedua. Lalu, pelatih menyuruh mereka untuk mandi. Ketika hendak ingin mandi, Viola dipanggil oleh kepala sekolah. Kepala sekolah menyambut kedatangan Viola dan menanyakan bagaimana menurutmu tentang sekolah ini. Menurut Viola, bahwa sekolah ini sangat indah. Lalu Paul memiliki ide dan akan tunjukkan kepada semua orang seperti apa Viola yang sebenarnya. Aksinya pun dimulai di sebuah tempat makan di Cesario dengan berpura-pura menjadi seperti seorang pendang. Ketika ia melihatnya, ia mengejar Viola yang dikira adalah Sebastian. Viola pun terus menghindar sambil menghinanya dan memutuskan hubungannya di depan umum.
Keesokan harinya, ketika Viola sampai di sekolah, ia menjadi terkenal dan banyak beberapa orang yang menyapa dan mengenalinya bukan sebagai pecundang lagi. I'm here for you, bro. Got a lifetime of knowledge. Kelas pun dimulai. Guru menyuruh mengambil sebuah slip kertas untuk membacakan nama pasangan masing-masing. Mereka mengambil, lalu membuka slip kertas dan menyebutkan namanya. Duke, yang berpasangan dengan Eunice, meminta bertukar kepada Viola, yang mendapat pasangan dengan Olivia, yaitu wanita yang disukai oleh Duke. Tetapi, Viola menolak dengan alasan sudah menyebutkan namanya dengan keras. The whole dissecting thing kind of freaks me out. Ketika selesai kelas, Duke langsung menarik Viola, dan Duke memberi kesepakatan kepada Viola bahwa ia akan membantunya bekerja di sepak bola supaya menjadi stringers pertama. Tetapi, dengan syarat untuk meyakinkan Olivia supaya bisa kencan dengan Duke. Saat kelas lab, Viola mencoba meyakinkan Olivia untuk berkencan dengan Duke. Tapi, Olivia menolaknya dan mengatakan bahwa ia lebih tertarik dengan Sebastian atau Viola. Tetapi, Viola mengatakan mentah-mentah bahwa Olivia bukan tipenya dan berpikir bahwa untuk berteman saja, dan menyuruh Olivia untuk mengikuti sarannya, yaitu kencan bersama Duke. Olivia mengatakan bahwa akan mempertimbangkannya. Setelah di asrama, Viola mengatakan bahwa ia sudah buat Olivia setuju untuk mempertimbangkan Duke. Viola mengatakan, "Kenapa kau tidak sering melakukan hal ini?" Duke memberitahunya bahwa ia tak pandai berbicara dengan wanita. Viola pun mencoba meningkatkan kepercayaan diri Duke dengan berpura-pura menjadi wanita dan menggunakan suara wanitanya. Duke memberhentikannya, menganggap kalau itu mengerikan. Viola mengatakan bahwa ia sering meniru suara saudara perempuannya. Imitate my sister all the time. Ketika sedang melakukan percakapan, tiba-tiba saja tarantula milik Malcolm muncul di kaki Duke yang membuat mereka ketakutan. Lalu, telepon Viola pun berdering dan muncul suara ibunya untuk mengingatkan tentang karnaval untuk hadir pada esok hari. Duke mengatakan bahwa ia juga akan ikut, dikarenakan Olivia juga hadir di sana. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Olivia dan mengatakan bahwa ia bekerja di Kissing Booth, lalu menyuruhnya untuk datang. Tak lama kemudian, Monique pun datang. Viola bergegas pergi, mencari toilet dan mengubah penampilan seperti normal kembali. It's all yours. Ibunya menyuruh Viola untuk pergi ke Kissing Booth dan pergi untuk mencarikan adiknya. Ketika di Kissing Booth, terdapat Olivia yang sedang tertekan keadaannya. Lalu, Viola datang untuk menggantikannya. Duke yang tidak beruntung untuk mendapat ciuman Olivia merasa kecewa, tetapi ia berkesempatan berciuman dengan Viola. Okay, here I go. Setelah berciuman, datanglah Justin, yaitu mantan Viola. Ia terlihat kesal dengan kelakuan Duke yang melakukan ciuman mesra bersama Viola. Tak lama kemudian, Justin langsung memukul Duke dan menjadi sebuah keributan. Keesokan harinya, Duke melanjutkan untuk membantu latihan untuk Viola. Dari kejauhan, pelatih melihat kegigihan Viola yang sedang berlatih. Duke menanyakan kepada Viola tentang kakaknya untuk mengajak makan malam di Cesario. Dan Viola akan segera memberikan nomor ponselnya. Lalu, pelatih tiba-tiba datang menghampiri Viola dan memberitahu bahwa ia akan jadi stringers pertama untuk permainan melawan Cornwall. Olivia mencoba menggunakan Duke untuk membuat Sebastian atau Viola cemburu. Viola mencoba menelpon Duke dari belakang, tetapi ajakannya ditolak karena godaan Olivia. Lalu, mengajak Duke untuk berkencan di Cesario jam 8 malam. Keesokan harinya, hari di mana musim debutante akan diselenggarakan untuk berkumpul makan-makan. Viola yang datang terlambat menimbulkan perhatian dan juga kelakuannya yang amat tomboy. Olivia yang hadir di sana terlihat pergi ke toilet. Viola yang melihatnya pun mengikutinya. Viola pun menyapanya
dan mereka pun berkenalan. Lalu, Viola menanyakan soal hubungannya dengan Duke. Olivia mengatakan bahwa ia tidak benar-benar suka dengan Duke, dan menjelaskan bahwa ia lebih menyukai Sebastian, dan melakukan hal itu untuk membuat Sebastian cemburu. Ketika Olivia sedang bercerita tentang Sebastian, tiba-tiba saja dari dalam toilet ada Monique mendengar semua pembicaraan mereka berdua. Monique yang kesal mendengarnya, ia langsung menghajar Olivia dan menimbulkan keributan di toilet. Malcolm, yang mengetahui kejanggalan identitas Viola, segera memberitahukannya kepada kepala sekolah. Tetapi, kepala sekolah tidak percaya karena ia tidak memiliki bukti yang kuat. Pada malam hari, Duke melihat Olivia yang tiba-tiba menghampiri Sebastian dan menciumnya sembari menyemangati untuk pertandingan besok. Yang ternyata, Sebastian sudah pulang dari London 1 hari lebih cepat. Duke pun sangat terlihat kesal melihatnya. Setelah Viola sampai di asrama, ia melihat Duke yang sedang keadaan emosi. Lalu Duke mengatakan bahwa ia merasa dimanfaatkan. Viola yang kebingungan terus bertanya kenapa. Duke pun menjelaskan bahwa ia melihat dirinya berciuman dengan Olivia sambil berteriak dan mengusir Viola keluar dari kamar. Malcolm terus mencari kebenaran dari kejanggalan status Sebastian, dan ia menemukan foto si kembar Hastings bisa benar-benar berbeda. Viola, yang berada di luar karena diusir oleh Duke, kebingungan mencari tempat istirahat untuk tidur karena esok hari adalah pertandingan penting. Eunice menghampiri Viola dan menawarkannya tempat tidur kepadanya. Lalu Sebastian sudah tiba di kamar Viola dan Duke. Keesokan harinya, di mana hari pertandingan akan tiba, Malcolm dan Monique melaporkan atas identitas Viola kepada kepala sekolah dengan bukti yang mereka punya. Sebastian yang masih tertidur dibangunkan oleh Andrew dan Toby untuk segera bersiap, dan Viola pun kesiangan, di mana pertandingan yang penting untuknya akan tiba. Permainan pun dimulai, yang dimana tanpa Viola, melainkan Sebastian, yang tidak bisa bermain sepak bola. Viola pun datang, dan langsung ke tempat ruangan ganti pakaian. Tetapi, dia tidak menemukan seragamnya. Ketika ia menghampiri ke lapangan, dia melihat adiknya Sebastian, yang sedang bermain. Lalu, kepala sekolah, beserta Malcolm dan Monique, datang memberhentikan permainan sementara, dan mengumumkan bahwa identitas Sebastian adalah wanita. Sebastian membuktikannya dengan menunjukkan batangnya. Lalu, permainan pun dilanjutkan kembali. Sebastian bertemu dengan Monique, dan ia mengatakan untuk mengakhiri hubungannya. Dan pelatih pun menyuruhnya kembali ke bangku cadangan. Dan babak pertama pun berakhir. Viola yang berada di bawah panggung kayu langsung menarik Sebastian. Lalu Viola menjelaskan kalau ia berpura-pura menjadi dirinya selama 2 minggu. Viola menanyakan kenapa seragamnya dipakai. Dan Sebastian menjelaskan bahwa ia mencari wanita yang menciumnya semalam. Dan Viola langsung segera meminta seragamnya kembali. Babak kedua pun dimulai. Karena pelatih menyuruh Sebastian di bangku cadangan, Viola memohon kepada pelatih untuk memberi kesempatan sekali lagi untuk bermain, dan pelatih mengizinkannya. Pada babak kedua, Duke melakukan tendangan salto yang membuahkan hasil gol, membuat tim Illyria unggul atas Cornwall. Permainan kembali dimulai, yang dimana Viola dalam posisi bebas, tetapi Duke terus menggiring bolanya sendirian, dan bolanya pun direbut hingga membuahkan gol untuk Cornwall. Lalu, Viola menghampiri Duke dan mengatakan kalau tahu bahwa ia sedang kesal. Viola ingin menjelaskannya, karena Viola sangat ingin mengalahkan Cornwall. Lalu, keributan pun terjadi setelah Duke dan Justin bertengkar, dan pelatih menghampiri untuk memisahkan mereka untuk kembali bertanding. Viola mencoba menjelaskan kebenarannya kepada Duke apa yang terjadi selama ini. Viola mengatakan bahwa ia mencintainya, dan Viola mencoba mengatakan kepada semuanya
kalau ia bukan Sebastian, tetapi Viola. Sembari melepaskan atribut penyamarannya, ia menjelaskan tim sepak bola wanita telah disingkirkan. Orang-orang tidak membiarkannya bergabung ke tim mereka. Ia berpura-pura menjadi saudaranya yang berada di London selama 2 minggu, sehingga ia bisa bergabung dengan tim untuk mengalahkan Cornwall. Viola menjelaskan kembali kalau saudaranya pulang lebih awal, dan yang Olivia cium adalah ia yang bermain pada babak pertama. Lalu, Viola menunjukkan kedua gunungnya kepada mereka, supaya semuanya percaya bahwa ia seorang perempuan. Viola mengatakan bahwa dia tidak mengkhianatinya, dan ia hanya ingin kesempatan. Permainan pun kembali dilanjutkan. Kick. Viola pun dilanggar di titik putih dan berkesempatan mendapat penalti. Tendangan Viola mampu ditepis oleh Justin. Bola pun kembali mengarah Duke, lalu segera mengoper dengan sundulan dan langsung menembak tendangan yang berbuah gol. Pertandingan pun berakhir dan permainan dimenangkan oleh Illyria. Lalu, Viola menghampiri kedua orang tuanya dan meminta untuk pergi makan malam sebagai keluarga besok. Viola segera memperkenalkan Sebastian kepada Olivia, dan dilanjut dengan Toby menyatakan perasaannya kepada Eunice. Esoknya, Sebastian datang memberi sebuah hadiah titipan kepada Duke, yaitu cheese gouda, beserta kertas undangan ke debutan table tahunan yang ke-38. Di akhir cerita, pada malam debutante, Viola pergi keluar untuk mencari udara segar dan menunggu seseorang yang ia tunggu. Duke akhirnya datang dengan menggunakan jas, menghampiri Viola yang sendirian. Lalu, mereka saling menyatakan perasaannya. Debutan table dimulai dan menampilkan pasangannya masing-masing, yang akhirnya Viola tampil bersama Duke dengan mesra. Film pun berakhir dengan penuh kebatangan. Kesimpulan film ini adalah, syukurilah apapun kodrat yang kalian punya. Jika kalian tidak bersyukur, maka kalian akan bernasib seperti Lucinta Luna. Mungkin sampai di sini aja review dan pembahasan film She's the Man 2006. Apabila kalian terhibur dengan konten kami, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. See you on the next video. Salam Portal Komplek.